Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat bagi kita semua. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita kemudahan di dalam meningkatkan iman dan takwa. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk mendapatkan rezeki yang halal, berkah dan berlimpah. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita keluarga sakinah, mawadah dan warahmah. Dan semoga Allah Azza wa Jalla kelak mengumpulkan kita di surganya kelak. Salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan juga umat yang mengikuti beliau hatta yaumul qiyamah. Mudah-mudahan Allah perkenankan kita untuk bisa bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Tapi para jemaah yang dirahmati Allah, gimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Senang ya, kita sudah merayakan Idul Adha, Masya Allah. Ada yang belum kebagian dagingnya, Bu? Sudah semua ya? Alhamdulillah, Masya Allah. Tapi para jemaah yang dirahmati Allah, ada nasihat dari Syekh Saleh Al-Fauzan. Beliau berkata, umru al-insani ayyamun ba'dudatun fama dumta mu'afan fi badanika wa fi amni wastiqrarin fasari'u illa istighal bitta'atihi. Beliau mengatakan umur manusia hanyalah hari-hari yang bisa dihitung. Selama engkau dalam kondisi terjaga kesehatan fisikmu, berada dalam keadaan aman dan nyaman, maka bersegeralah untuk menyibukkan diri dengan berbagai amal soleh. Dari kitabnya Syarah Kitab Al-Qadari. Nasihat ini penting bagi kita para jemaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan secara fisik, secara finansial, secara pikiran. Dan kita juga hidup dalam keadaan aman, nyaman, tentram. Dan mudah sekali untuk mengambil faidah-faidah ilmu di majelis-majelis taklim yang sudah banyak disediakan oleh kaum muslimin. Maka segeralah kita bisa mengambil manfaat sebanyak-banyaknya. Dan kita juga segera beramal soleh atas apa ilmu yang kita dapati. Karena itu adalah sebaik-baiknya hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak sedikit para jemaah yang dirahmati Allah. Coba saat ini kita lihat di negara Palestina, bagaimana Allah Azza wa Jalla mentakdirkan di negara tersebut diporak-porandakan. Makan sulit, minum sulit, tempat tinggal hancur, keluarga sudah pada wafat semua. Apalagi hal-hal yang kita nikmati pada hari ini. Bisa ada majelis taklim dengan aman, nyaman, diberikan makanan. Maka ini bagian dari hakikat rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dikira apa yang ditakdirkan Allah Azza wa Jalla kepada kita itu tidak melalui tangan-tangannya Allah Azza wa Jalla. Bukan bagian dari kebetulan, tapi memang kita ditakdirkan, dikhususkan, dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk dilahirkan dengan warga negara Indonesia yang aman, tentram, nyaman. Maka dengan rasa syukur itulah kita harusnya menambah pundi-pundi pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan beramal soleh yang sebanyak-banyaknya. Nah, ini adalah nasihat bagi kita semua. Semoga kita bisa melihat ya,
Jangan sampai kita gunakan fasilitas-fasilitas yang sudah Allah karuniakan kepada kita untuk bermaksiat. Sebagaimana kita diberikan kemudahan untuk bisa bersosmed ria, ya, untuk bisa menggunakan aplikasi-aplikasi, maka gunakanlah itu untuk terus menuntut ilmu dan sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sia-siakan waktu, kesempatan dan karunia untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi para jamaah yang dirahmati Allah, pada hari ini kita akan membahas keutamaan untuk mempelajari ilmu fikih muamalah. Kita tidak pungkiri, ya, setiap hari kita pasti akan melakukan muamalah. Setiap hari. Jadi tidak mungkin kita tidak melakukan muamalah. Karena makna muamalah sendiri itu secara umum, ya, secara global itu berinteraksi. Saat ini pun kita sedang bermuamalah, ya. Para jamaah duduk di majelis, ya, sebagai jamaah, dan saya duduk di sini sebagai pengisi, ya. Dan ada juga peran yang lainnya. Maka dalam rangka kita berinteraksi saat ini itu pun bagian dari muamalah. Dan ini penting sekali untuk kita pelajari bagaimana muamalah kita itu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak sedikit, karena muamalah kita yang buruk, muamalah kita yang tercela, muamalah kita yang melanggar syariat Islam, itu menjadikan kita terjerumus di dalam maksiatnya Allah Azza wa Jalla. Maka hari ini kita akan belajar bagaimana pentingnya kita mempelajari fikih muamalah ma'aliyah agar kita bisa menjaga muamalah kita itu di dalam koridor sarana untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita mulai dengan hadis yang masyhur, ya. La yati 'alan nas jamanu la yubali al mar'u bima akhadha amin halal amin haram. Akan datang kepada manusia suatu zaman di mana seseorang itu tidak peduli lagi hartanya itu diambil apakah dari hasil yang halal ataupun yang haram, ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari, An-Nasa'i, dan dari sahabat Abu Hurairah. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW ketika masih di masanya dan beliau masih hidup, beliau mengatakan demikian. Akan datang kepada manusia suatu zaman di mana seseorang tidak peduli lagi hartanya diambil dengan cara yang halal ataupun yang haram. Nah, ini terbukti di antara kita ini, ya. Bahkan yang kita anggap sepele itu kalau kita terus-teruskan, maka itu akan memupuk dosa-dosa kita. Yang tadinya dosa kecil terus dilakukan menjadi kebiasaan, maka akan menjadi besar. Sebagai contoh, ketika kita ingin makan ataupun ingin minum, suatu ketika kita berkunjung ke rumah teman kita, belum dipersilahkan duduk, kita sudah duduk. Belum dipersilahkan makan, kita sudah makan. Belum dipersilahkan minum, kita sudah minum. Maka ini adalah bagian dari muamalah yang tercela. Bagaimana mungkin Sahibul bait ini belum memberikan izin kepada siapapun termasuk diri kita yang hadir di situ ataupun sebagai tamu, namun kita sebagai tamu sudah menganggap orang tersebut memberikan izin. Maka ini adalah bagian dari muamalah yang tercela. Maka tidak mungkin seorang hamba yang taat kepada Allah, seorang muslim yang thayyib, ya, yang beriman kepada Allah, lalu berperilaku demikian. Karena hadis ini berlaku dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar. Itu hal yang paling kecil saja, ya. Ketika kita ada kajian, ya, belum dipersilahkan ambil minum, tiba-tiba ambil minum. Bisa jadi itu minum untuk orang lain, bukan untuk antum, ya. Main ambil, ya, atau lain-lainnya. Nah, ini kan termasuk perbuatan yang tercela. Walaupun kita anggap ini hal yang biasa, kok gitu saja dipermasalahkan. Tapi ini bukan bagian dari adabnya seorang muslim. Adabnya seorang muslim tidak demikian. Dia akan menunggu, bersabar
sebagaimana apa yang dia pegang, apa yang dia miliki, apa yang dia nikmati harus dijamin dulu, harus terjamin dulu kalau itu bagian dari yang halal. Kalau tidak halal ataupun masih ada syubhat di dalamnya, maka lebih baik menunggu. Nah, ini yang wajib kita pelajari agar kita bisa mengambil pelajaran, agar kita tidak melakukan kegiatan-kegiatan serupa di kemudian hari. Kalau memang hari ini, oh ternyata itu salah, maka segera kita perbaiki. Tapi para jamaah yang dirahmati Allah, ilmu fikih itu adalah sebuah disiplin ilmu yang cukup besar porsinya di dalam ilmu Islam. Jadi seluruh ulama dan imam mazhab itu kebanyakan karya mereka itu adalah membahas ilmu fikih. Ya, membahas apa? Ilmu fikih. Sebagaimana kita barusan telah melakukan sholat, maka itu bagian dari ilmu fikih. Sebelum sholat kita hendaknya apa? Berwudu. Itu pun juga bagian dari ilmu fikih. Setelah sholat lalu kita berzikir, berdoa, itu pun juga bagian dari ilmu fikih. Ternyata di kehidupan kita itu ilmu fikih itu luar biasa, banyak sekali. Ya. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, ilmu fikih itu dibagi menjadi dua kelompok besar. Ya. Al-majmu'ah fikiyah. Ya. Jadi yang pertama adalah fikih ibadah, lalu yang kedua fikih muamalah. Fikih ibadah itu isinya apa saja? Ya fikih sholat, ya. Lalu fikih umroh dan haji. Lalu fikih apa? Pemulasaran, ya. Dan fikih-fikih yang lainnya, sebagaimana sholat gaib, ya, dan sebagainya. Itu bagian dari fikih ibadah. Lalu kalau yang berikutnya ada yang disebut dengan fikih muamalah. Nah, fikih muamalah ini lebih banyak dibandingkan fikih ibadah. Dimulai dari ahwalul saksiyah. Itu fikih yang pertama. Fikih apa itu? Fikih membicarakan tentang pernikahan, pranikah sampai pasca nikah. Semua yang berkaitan dengan pernikahan itu ada di dalam fikih ahwalul saksiyah. Sebagaimana kita akad, ya, akad nikah dan sebagainya. Nah, ini harus kita pelajari. Hak-hak suami, hak-hak istri, ya. Lalu bagaimana menggauli suami, menggauli istri, ya. Bagaimana kita menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, ya. Bagaimana kita menciptakan dalam dunia pendidikan, parenting keluarga dan sebagainya. Maka ini bagian dari ahwalul saksiyah. Dan banyak sekali materi yang ada di dalamnya. Dan bahkan sampai kita wafat materi itu kepake, penting untuk kita pelajari terus menerus. Agar hidup kita ini terus di jalannya ihdinas siratal mustaqim, di jalannya Allah Azza wa Jalla. Lalu yang berikutnya ada fikih jinayah. Fikih jinayah itu yang berkaitan hal-hal yang sifatnya kriminalitas. Bagaimana hukumnya berbohong, bagaimana hukumnya menipu, bagaimana hukumnya hudud, ya, misalkan membunuh, atau melukai orang lain, atau mengambil haknya orang lain. Maka ini masuk dalam kategori fikih jinayah. Dan yang berikutnya lagi ada fikih muamalah ma'aliyah, yaitu fikih tentang berhubungan dengan harta. Kita pelajari tentang harta, tentang riba, tentang jual beli, tentang sewa menyewa, tentang titipan. Lalu yang berikutnya lagi fikih faraid. Bagaimana ini membicarakan tentang warisan dan sebagainya. Dan yang berikutnya lagi ada fikih Islamiyah, ya. Yaitu Khalifah Islamiyah, yaitu tentang bagaimana peradaban muslim dengan sistemnya, dengan algoritmanya, dengan kepemimpinannya. Itu yang disebut dengan Daulah Islamiyah, ya. Nah, ini
kesemua fikih tersebut bagian masuk daripada fikih muamalah. Walaupun nanti akan ada pengumpulan spesifikasi lagi, ya. Ada yang disebut dengan karyanya Wahbah Az-Zuhaili, ya, yang kitab masyhurnya itu terkenal Fiqhus Sunnah Islam Mu'adilatuhu, ya. Nah, itu begitu tebal, ya, karyanya beliau, dan itu membahas banyak tentang ilmu-ilmu fikih, baik itu ibadah dan muamalah di dalamnya. Begitu juga dengan kitabnya Fathul Bari, ya, itu pun juga membahas tentang fikih, ya. Nah, jadi para jamaah yang dirahmati Allah, itulah ilmu fikih yang begitu besar, ya. Dan fikih muamalah ternyata bagian daripada ilmu fikih yang wajib kita pelajari, yaitu tentang harta, tentang bagaimana kita mendapatkan harta, bagaimana kita membelanjakan harta, bagaimana kita bermuamalah kepada orang lain dan bermuamalah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka itu masuk dalam kategori fikih muamalah ma'aliyah. Baik, kita mulai dari ayat Al-Quran. Misalkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 79. Disebut di situ wala tadrusun. Jadilah kalian orang-orang yang Rabbani, ya. Apa ciri orang yang Rabbani itu? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala bima kuntum tu'allimunal kitab, yaitu ketika kalian mengajarkan Alkitab. Begitu juga dengan wabima kuntum tadrusun, dan ketika kamu mempelajarinya. Jadi kita mengajarkan Al-Quran dan kita pelajari Al-Quran, ini bagian orang-orang yang Rabbani. Jadi kita ini jangan menjadi pendengar saja, kita pun juga harus menjadi pembicara. Ataupun sebaliknya, kita juga jangan jadi pembicara saja, kita pun juga harus menjadi pendengar. Itulah makna daripada dirasah Islamiyah. Kita mempelajari Islam itu, selain kita belajar, kita mengajarkannya pula. Begitu juga sebaliknya, kita mengajar, maka kita pun juga harus belajar. Dan dua hakikat ini tidak bisa dipisahkan oleh seorang manusia. Kewajiban kita belajar sebagai seorang muslim, kewajiban kita mengajar itu pun bagian dari seorang muslim. Minimal yang kita ajarkan itu adalah istri dan anak kita, ataupun suami dan anak kita. Nah, ini yang paling penting. Dan apakah Rabbani itu seperti rahib? Bukan. Jadi orang-orang Rabbani itu bukan bertapa di gua dan sebagainya, tidak. Orang-orang yang Rabbani itu selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan amal solehnya, ya, dengan amalan solehnya. Nah, amalan soleh itu pasti berkaitan dengan ibadah. Nah, yang kita bahas adalah fikih muamalah ma'aliyah. Bagaimana kita bermuamalah dan itu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi majelis fikih itu ya mempelajari ilmu fikih dan mengajarkan ilmu fikih. Nah, seperti itu. Kalau kita belum mampu mengajarkan, minimal kita beramal dari ilmu fikih yang kita pelajari. Lalu yang berikutnya, para jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita belajar itu pasti akan ada kita temui rasa malas, kecenderungan rasa bosan dan sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat 28, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum. Sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang sedang berdoa. Secara tekstual yang disebut dengan yad'una itu bukan berdoa kepada Rabbnya saja, tapi dia pun seperti ini, hadir di majelis ta'lim. Dia mendengarkan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh pengajarnya, dan dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar ilmu itu hakikatnya sampai kepada dirinya, meresap di dalam relung hatinya, dan mudah dalam mengamalkannya. Jadi di tengah-tengah kita bermajelis, di tengah-tengah kita menuntut ilmu, maka perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar ilmu itu mudah kita pahami. Karena tidak sedikit para jamaah yang dirahmati Allah, bertahun-tahun orang itu ikut ngaji, hadir di majelis manapun, tapi perilakunya, muamalahnya itu tidak mencerminkan seorang muslim. Bisa jadi Allah Azza wa Jalla belum ridho, Allah belum memberikan pertolongannya. Maka yang penting dari menuntut ilmu bukan bagaimana kita terlalu banyak hadir di majelisnya, tapi bagaimana ilmu itu bisa kita segera amalkan dan dengan mudah
kita tidak menolak ilmu yang disampaikan oleh pengajarnya. Ini yang paling penting. Karena percuma kan kita dapat ilmu hari ini lalu kita lupakan. Karena apa kita lupakan? Karena kita malas untuk beramal soleh. Kita tidak mau mengamalkan. Besok datang lagi, begitu lagi, datang lagi, begitu lagi, datang lagi, seperti itu lagi. Ya. Dan yang dikatakan berikutnya, bagaimana kita mengambil faidah ilmu, ya, dan mendapatkan keutamaan ilmu fikih muamalah adalah yang disebut dengan hadis Ahmad bin Mahdi. Beliau mengatakan hiya majalisun fiqh. Yang dimaksud dengan majalisun fiqh adalah majelis zikir, yaitu majelis yang ketika orang itu membahas ilmu, maka orang seluruh yang hadir akan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, ketika misalkan kita membahas bab riba, ternyata ciri-ciri riba